cerdas untuk generasi berkualitas. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi PPKN kelas 10 semester 1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun topik yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah 1. Sistem pembagian kekuasaan negara yang terdiri dari pengertian kekuasaan secara umum, pengertian kekuasaan negara, dan macam-macam kekuasaan negara. Yang kedua adalah konsep pembagian kekuasaan di Indonesia yang meliputi pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Sebelum kita lanjutkan materinya, terlebih dahulu Ananda Teacher harus mengetahui apa itu kekuasaan. Ayo, siapa yang tahu apa itu kekuasaan? Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sedangkan kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk memenuhi keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Berbicara mengenai kekuasaan, ada dua orang ahli yang mengemukakan pendapat mereka tentang kekuasaan negara. Yang pertama adalah John Locke. Nah, Ananda Teacher sering mendengar nama John Locke? Ya, menurut John Locke, kekuasaan negara itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga adalah kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Ahli kedua yang berpendapat mengenai kekuasaan negara adalah Montesquieu. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara terbagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dari pendapat kedua orang ahli tersebut, silahkan Ananda Teacher perhatikan di mana letak perbedaannya. Ya, letak perbedaannya ada pada kekuasaan federatif dan yudikatif. Kalau menurut John Locke, kekuasaan ketiga adalah kekuasaan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Nah, bagaimana dengan negara kita Indonesia? Pendapat siapakah yang kita anut? Untuk negara Indonesia, kita menganut pendapat Montesquieu dalam pembagian kekuasaan negara yang dikenal dengan istilah trias politica. Selanjutnya, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Kita sering mendengar ada istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan, atau biasa disebut separation of powers atau division of powers. Nah, kedua istilah ini memiliki pengertian yang berbeda antara satu sama lainnya. Di mana letak perbedaannya? Sedangkan pembagian kekuasaan berarti kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama.
Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk negara kita, Indonesia. Lalu, bagaimana dengan konsep pembagian kekuasaan negara Indonesia? Pembagian kekuasaan negara Indonesia dibagi menjadi dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal artinya pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Pembagian kekuasaan secara horizontal terbagi ke dalam 6 bentuk. Pertama, ada namanya kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden, dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Yang ketiga adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang keempat adalah kekuasaan yudikatif atau disebut juga dengan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang kelima adalah kekuasaan eksaminatif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Yang terakhir adalah kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Nah, itulah pembagian kekuasaan negara Indonesia secara horizontal. Lalu, bagaimana dengan pembagian kekuasaan negara Indonesia secara vertikal? Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya azas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan azas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, yaitu provinsi, kabupaten atau kota, untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Sekian pembahasan materi kita pada hari ini. Thank you for your attention. See you at the next video. Bye.